ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo senyuman-senyuman awal bulan. Haleluya. Kalau kemarin akhir bulan cembetut aja saya masih bisa toleransi saudara. Sekarang awal bulan saya percaya tetap sukacita, oke? Dan apalagi saudara di bulan yang baru saya percaya ada semangat yang baru, sukacita yang baru dan berkat yang baru pasti tercurah di kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan dulu yang paling pada yang buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Orang yang setia, orang yang semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya maksudnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa kitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23 saudara, yang seringkali jadi ayat yang ditakuti oleh banyak orang Kristen saudara. Tapi saya percaya saudara semuanya dewasa rohani bisa memahami ayat ini dengan baik dan benar. Yuk, Matius 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat 21 sudah 22, 23 kita baca sama-sama. Demikian ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 silakan. Ayat 23 sama-sama 3. Iya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat. Sekali lagi saudara 23:3. Iya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, melihat ayat ini saudara kita diingatkan bahwa jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, jadi anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, harus sungguh-sungguh. Amin. Artinya apa? Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, apalagi di akhir zaman ini saudara, jangan jadi orang Kristen KTP, jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah, jangan hanya jadi orang Kristen yang sekali lagi saudara bisa dibilang hanya tampilan saja, kayaknya Kristen, tetapi dalamnya nggak ada Kristen-Kristen yang sama sekali saudara. Dan saya mau bilang saudara, yang suam-suam kuku, yang tidak sungguh-sungguh, pada akhirnya akan dimuntahkan. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Sedikit kita baca sama-sama. 3. Ya. Jadi karena kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan kau dari apa? Mulutku. Sekali lagi saya mau bilang saudara, hari-hari ini sudah ada banyak orang Kristen yang Kristen KW saudara. Jadi bicara tentang Kristen KW itu saudara, KTP-nya Kristen. Kalau bicara tentang KTP Kristen tapi hidupnya gak Kristen. Ketika bicara tentang Kristen tapi jadi-jadian saudara. Kalau jadi Kristen saudara sekali lagi hanya tampilannya saja. Kalung salib, anting salib, gelang salib, semuanya salib, tinggal di salib yang belum saudara. Tapi sekali lagi mohon maaf saudara, sayangnya hanya sampai di tampilan saja. Dan mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, ya udahlah Pak Pendeta, biarin aja sih Pak Pendeta, kan keselamatan masing-masing. Saya bilang saudara tidak bisa. Kenapa? Karena yang pertama kita punya perintah amanat agung, yaitu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid itu artinya apa? Kebenaran harus disampaikan. Dan yang kedua, karena kita harus mengerti untuk kita jadikan bahan evaluasi diri. Karena jangan-jangan sekali lagi kita pikir kita Kristen original, kita pikir kita Kristen sejati, sebenarnya ternyata kita adalah Kristen yang KW. Dan akhirnya apa? Mohon maaf saudara, Kristen KW, Kristen jadi-jadian, Kristen yang cuma tampilan, pada akhirnya akan dimuntahkan, bicara tentang dibuang dalam kebinasaan. Betul. Hari ini khotbah keras dulu nggak apa-apa ya. Karena memang akhir bulan sensitif, di awal bulan aja. Kan orang bergaji aja. Tadi seorang ibu bilang begini, Pendeta, khotbah hari ini saya merasa ditampar-tampar. Oh darah Yesus. Nggak apa-apa. Yang penting jangan ditampar balik ya. Tapi balik lagi sekali lagi saudara, anak Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin. Doa saya menurut firman hari ini kita menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So hari ini tema kita adalah bicara tentang Kristen sejati. Sama-sama bilang sama saya Kristen sejati. Sama-sama bilang sama saya Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Apa bicara tentang ciri Kristen yang sejati? Yang pertama saya mencatat adalah mereka yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya hidup benar. Coba kita buka 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Sampai boleh dimatikan saja efeknya. Terus biar monitor bisa naik sedikit lagi. Efeknya matikan saja. Kemudian monitornya naik sedikit. Yuk, 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Sekali lagi yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti apa? Kristus telah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes pasalnya yang ke-14, kita lihat ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca saudara. 3. Iya. Akulah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak bagian awal dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya mencatat di sini saudara, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus adalah jalan kebenaran. Dan saya mau bilang saudara, orang yang mengaku dirinya Kristen sejati pasti berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran artinya apa? Tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa bahasa aslinya hamartia. Hamartia artinya salah sasaran, salah jalan, artinya hidup dalam dosa. Dan ketika saudara dan saya bilang, oh Pak, saya adalah pengikut Kristus sejati, artinya apa? Kita berjalan dalam jalan kebenaran, tidak hidup dalam dosa. Sama-sama bilang sama saya Kristen sejati. Sama-sama bilang sama saya berjalan dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya tidak hidup dalam dosa. Amin. Karena ini penting. Karena begini saudara, ada banyak orang berpikir dia Kristen sejati karena dia rajin ke gereja. Mohon maaf, saya harus bilang saudara, iblis nggak takut saudara rajin ke gereja. Iblis nggak takut saudara rajin baca Alkitab. Iblis nggak takut saudara tampilannya kayak pendeta sekalipun. Selama saudara tetap bikin dosa, iblis akan santai dan berkata, suatu hari nanti pada hari terakhir Tuhan akan berkata, kenyanglah kamu dan kita akan nongkrong di neraka sama-sama. Nggak akan perlu ketakutan, nggak ada korek. Bisa sebat di neraka sambil ngopi. Tadi ada ibu bilang, Pak Pendeta, waktu minggu lalu juga menyakitkan buat saya. Kenapa? Karena saya perokok, Pak Pendeta. Udah dari Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, maaf ya, kalau cuma bilang ke gereja, iblis juga ke gereja. Dan dari pagi setiap statementnya enggak. Masa iya Pak? Tapi ada juga, iya sih Pak, samping saya nih. Saya mau bilang saudara, menurut saudara iblis ke gereja atau tidak? Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang bilang iya boleh angkat tangan. Yang iblis ya kali aja kan iblis coba berikan voting kan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya bisa bertanggungjawabkan kalimat saya. Saya mau bilang saudara, kalau cuma sekedar ke gereja, iblis juga ke gereja. Cuma satu orang yang bilang iya, yang lain nggak tahu. Saya mau bilang saudara, yes, iblis juga ke gereja. Saya pernah nanya kan, lebih banyak iblis di mana malah? Di gereja apa di diskotik? Nah
itu juga yakin gereja. Yakin, mari tanya iblis gereja atau tidak? Lebih banyak di gereja lah. Ngapain di diskotik? Udah iblis semua. Iblis juga kadang-kadang kalau di diskotik, buat iblis gitu-gitu amat nih. Iblis lebih banyak di gereja. Buat apa? Tentunya tujuannya beda. Tujuannya adalah apa? Untuk merusak, mengganggu ibadah saudara dan saya. Makanya kalau saudara nggak sungguh-sungguh, ketika lagi nyembah, iblis masih pikiran, abis ini bakmi enak. Itu iblis itu, bakmi yang dekat situ tuh, dekat ruko itu, topping bakminya, akhirnya saudara nyembah, hadirat Tuhan mau turun balik lagi gitu saudara. Iya kan? Saudara kalau nggak jaga hati sungguh-sungguh, jaga pikiran sungguh-sungguh, iblis dia tiup. Coba lu lihat sebelah kiri tuh ada ibu datang, alisnya beda sebelah. Gila. Jadi saya mau bilang saudara, kalau cuma sebentar, oh Pak saya ke gereja, iblis juga ke gereja. Oh Pak saya bukan cuma ke gereja, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau bilang iblis juga percaya. Pendeta sesat nih kayaknya. Enggak. Saya sekolah terus sekarang belajar terus. Saya mau bilang saudara, kalau cuma percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya mau bilang iblis juga percaya. Karena dia dikalahkan buat tahun yang lalu, betul ya? Di atas kayu salib dia dikalahkan saudara. Iblis percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya antikris serang siapa? Antikris serang kekristenan. Karena hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat bawa keselamatan. Kata buat tangan dulu ya Pak, tapi iblis nggak hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, orang Kristen jangan cuma oh Pak saya ke gereja Pak, oh saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mengikuti langkahnya, berjalan dalam kebenaran, dalam ketaatan. Katakan amin. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, hanya dalam kebenaranlah ada keselamatan. Jadi sekali lagi, Kristen yang sejati akan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Sekali lagi sama-sama bilang, sama saya hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang, sama saya menjauhi dosa. Amin. Makanya saya suka satu kalimat saudara dari Chuck Colson, dia bilang begini saudara, Anda tidak dapat menjalani hidup Anda selain dengan berjalan dalam kebenaran. Sekali lagi, Anda tidak dapat menjalani hidup Anda selain dengan berjalan dalam kebenaran. Selanjutnya lebih luar biasa lagi dikatakan apa? Cara Anda sama pentingnya dengan tujuan Anda. Sekali lagi saudara, cara Anda sama pentingnya dengan tujuan Anda. Ketika saya coba resapi kalimatnya saudara, dia mau bilang begini saudara, nggak mungkin kita akan mencapai tujuan keselamatan kalau jalan yang kita ambil bukanlah jalan yang menuju pada keselamatan saudara. Sekali lagi, nggak mungkin kita akan menuju, artinya gini, nggak mungkin kita akan sampai pada tujuan yaitu keselamatan kalau cara hidup kita, jalan yang kita pilih bukanlah jalan kebenaran. Tidak mungkin kita akan sampai pada kekekalan yang Tuhan sediakan kalau hidup kita hidup yang jauh dari kebenaran. Dosa jalan terus saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, hiduplah dalam kebenaran. Apalagi hari-hari ini saudara, dosa iblis jual murah. Mau bikin dosa gampangnya minta ampun. Mau bikin dosa dari handphone, dari tangan gampang. Oh sekarang, oh Tuhan Yesus, iya mau dosa sekarang dari handphone segala macam, nggak usah jauh-jauh, sosial media, dari handphone. Lihat bapak-bapak nih, lihat wanita cantik, tiba-tiba DM, hai. Oh enggak Pak, saya cuma like doang. Hai itu berawal dari like. Jadi buat bapak-bapak jangan like foto-foto wanita lain. Betul ibu-ibu? Buat ibu juga sama. Jangan like foto laki-laki lain. Ibu-ibu marah-marah laki-laki suami. Pak, itu laki-laki yang bisa sama suami Pak. Setiap ada wanita itu, aku meriang. Lihat dia like Pak. Sama ibu juga. Setiap ada pria-pria helmet. Oh enggak Pak, ini adalah iman saya. Suka suami saya seperti ini. Sekali lagi saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran. Amin. Shalom anak muda, hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kau pikir, oh Pak, saya tuh pakai falsafah hidup harus seimbang. Gak ada.
Nggak ada orang hidup bicara tentang seimbang, itu falsafah dunia. Gelap ya gelap, terang ya gelap. Terang ya terang. Malu, belum minum kopi kan? Gelap ya gelap, ya terang ya terang. Nggak ada orang hidup dalam dua dunia, saudara. Jadi pastikan apa? Hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kapanpun waktu Tuhan kita didapati dalam keadaan setia, kita akan terangkan dan pesta di surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Bilang sama yang ngomong, itu baru Kristen yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa ciri Kristen yang sejati? Yang kedua, memiliki kasih yang tulus. Sama-sama bilang sama saya, kasih yang tulus. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kasih yang tulus. Amin. Kita lihat ayat 4. Ayat 8 dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Yuk sama-sama 3. Ya, barang siapa ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah apa? Sekali lagi 3. Ya, barang siapa ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah. Kalau bilang Kristen sejati pasti memiliki kasih, karena Allah adalah kasih itu sendiri, saudara. Jadi kalau bilang Kristen tapi membenci, kalau bilang Kristen tapi menghakimi, kalau bilang Kristen tapi hati busuk, saya mau bilang saudara, itu Kristen KW. Makanya kemarin ketika saya diundang di TV ditanya, Pak Pendeta Mas, saya dukung siapa? Israel atau Palestina? Darah Yesus. Kalau hati saya ingin maju kena bunuh ke darah. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang Tuhan taruh di hati saya sebagai anak Tuhan, kita nggak dukung siapapun. Jangan karena Israel dalam Alkitab kita dukung Israel, Pak. Banyak yang nggak terima. Jadi Pak Pendeta dukung Palestina, yang nggak juga. Yang saya dukung siapa? Kemanusiaan. Karena korban dari manapun semuanya tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau kita senang ada korban dari pihak yang sebelah, oh iya Pak, yang habis begini. Oh, mohon maaf saya harus ngomong ini. Itu Kristen yang munafik, saudara. Karena Tuhan saja dalam konteks ketika dalam kemanusiaan yang sudah dianiaya, Tuhan Yesus bilang apa yang sudah salib? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kasih yang sesungguhnya tidak pilih kasih. Siapapun semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kita bilang apa? Kasihilah musuhmu, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan ada pilih kasih. Kasih yang sejati adalah kasih yang mampu mengasihi semua orang. Bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita, tapi juga termasuk orang-orang yang membenci dan mengutuki kita, saudara. Makanya kita belajar apa? Ucap berkat. Sekalipun orang mengutuki kita, ucap itu baru kasih. Memang kalau udah bagian ini, saudara, nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Apa yang orang itu lakukan sama saya sudah keterlaluan. Sakitnya bukan cuma di sini, tembus sampai tulang belakang, sampai rematik saya pakai kali dulu ya. Nggak apa-apa Bu, ucap berkat aja Bu. Tuhan, aku berkat. Saya pernah masuk tempat ini. Suami kalau jahat sama istri, istri balas jahat, masih aman. Tapi kalau sampai istri ucap berkat buat suami, Tuhan, udah keterlaluan dia Tuhan. Tapi aku mengampuni dia, biar Tuhan yang urus. Dari surga malaikat udah siap. Oke siap. Itu target kita hari ini Joni. Ayo. Maaf kalau nama Joni mama. Sekarang saya bilang sama-sama bilang sama saya mengasihi. Tapi ingat, yang Tuhan ingatkan saya juga tadi malam adalah kasih tidak selamanya diaplikasikan dengan kelembutan. Karena seringkali kasih juga bisa diaplikasikan dengan ketegasan. Sama-sama bilang sama saya, ketegasan. Wahyu 3 ayat 19 sama-sama. Wahyu 3 ayat 19 sama-sama kita baca saudara. Sedikit kita masuk lebih dalam. 3. Iya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku sekali lagi, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Maka kata ku hajar, paideo, artinya apa? Mendidik dengan punishment atau dengan hukuman. Makanya terjemahan yang lain bilang begini saudara, aku menegur dan menghukum orang yang ku kasihi. Saya mau bilang saudara, kasih itu tidak selamanya dengan kelembekan saudara. Seringkali kasih bisa kita aplikasikan dengan ketegasan. Sama seperti orang tua kepada anak saudara. Ada saat dimana orang tua tegas sama anaknya, dasarnya adalah kasih saudara.
Makanya sekali lagi hati-hati jangan sampai salah paham. Ada banyak orang Kristen salah paham. Oh, Pak, ya aku mengasihi Pak. Jadi nggak apa-apa Pak, ya udah ya. Suamiku memang sudah selingkuh Pak, tapi saya bilang nggak apa-apa, aku mengasihi dia. Silakan Papa, silakan. Nih, uang tambahan buat Papa. Nggak gitu. Kalau kau mengasihi suami, pada saat dia harus tegur, Papa, dosa, tobat. Kalau Papa tidak bertobat, Papa akan hangus di neraka. Kenapa obatnya terlalu keras ya? Pak, jangan gitu Pak. Nanti kalau saya ngomong sama suami begitu Pak, nanti uang bulanan nggak lancar lagi. Jangan. Kasih tahu dia, Papa bertobat. Amin ibu-ibu. Pak, kalau istri udah nggak benar jangan begitu Pak. Aku membiarkan dia, jangan Pak. Dan ku kasih ke tegur dan ku hajar dengan cara yang benar ya, bukan ngomong. Kalau kita bilang hajar, enggak gitu Pak. Hajar dengan kasih tentunya. Kasih tahu Mama sudah salah jalan, bertobat. Mama ada roro belalang kelahap. Gaji Papa 5 juta, Mama belanja 6 juta, bertobat. Apa tegur dengan kasih? Anak-anak muda juga, kalau orang tua salah jalan, dia kasih tahu Papa Mama udah salah jalan, kasih tahu. Tegur dengan kasih. Kalau suamimu nggak terima, istrimu nggak terima, orang tuamu nggak terima, anak-anakmu nggak terima, mertuamu nggak terima, kasih tahu pendeta saudara yang suruh. Bilang, Elvis Rai. Jangan bawa saya. Biar hidup saya tenang dulu, biar Pak Elvis lah. Intinya sekali lagi saya mau bilang saudara, milikilah kasih, amin. Kasih ada saat dimana kita aplikasikan dengan apa? Ketegasan. Tetapi sekali lagi kasih ujung-ujungnya tujuannya untuk kebaikan. Itu Kristen yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan dirimu, Kristen sejati. Sama-sama bilang sama saya memiliki kasih. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir yang ketiga, Imam Muslim bersiap-siap yang ketiga, saudara. Apa ciri Kristen yang sejati? Adalah menghasilkan buah roh. Sama-sama bilang sama saya buah roh. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan buah roh. Amin. Yohanes 5 ayat 15, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-5 dalam Yohanes 5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. 3, iya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak apa? Loncat ayat 8 dikatakan apa? Masih dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dalam demikian apa? Murid-murid yang sejati. Yang dimaksudkan saudara, salah satu yang paling penting adalah tentang buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 22 sampai 23. 3, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara mau evaluasi masing-masing saudara. Orang Kristen sejati haruslah menghasilkan buah roh. Karena dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Orang di luar sana nggak baca Alkitab kita, orang di luar sana bicara tentang nggak memahami Alkitab kita saudara. Yang mereka baca, yang mereka akan pahami adalah buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Dan disinilah kita dituntut sebagai Kristen yang sejati untuk menghasilkan buah-buah roh. Karena di dalam setiap kita ada roh Tuhan yang hidup dalam kita, katakan amin. Jangan sampai orang di luar sana melihat kita, orang Kristen kok kayak gitu ya. Ya ampun, katanya Kristen kok kayak gitu. Katanya Kristen kok korupsi. Katanya Kristen kok begitu kelakuannya. Ada yang nanya di YouTube saya yang belum subscribe, Instagram cepet banget lagi, TikTok cepet banget lagi, YouTube. Tapi sekali lagi sama bilang saudara, ada yang nanya, Pak Pendeta, kok ada orang Kristen bisa korupsi? Emang gak ada Roh Kudus di dalamnya? Ada. Cuma kadang-kadang nanyanya dalam ada. Cuma sekali lagi saya mau bilang saudara, karena dia tidak menghidupi rohnya, dia nggak kasih makan rohnya, makanya buah-buah roh nggak keluar, nggak terpancar.
tidak bisa dinikmati orang di luar sana. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kita evaluasi diri kita masing-masing, apa yang kurang? Kasihnya kah? Sukacitanya kah? Damai sejahteranya kah? Kesabarannya kah? Kadang-kadang orang Kristen ngakunya Kristen, nggak ada sabar-sabarnya. Iya. Kalau di gereja aja mau baik banget, sabar. Pas keluar disalib, jauh. Mau keluar parkiran, orang mau bayar kartunya, belum bisa saldo. Kecuali saya, kalau saya harus buru-buru terima. Kalau cuma harus itu baik-baik. Saya kalau mau keluar tuh dikasih jalan, Pak, silakan. Ntar kalau sama teman, evaluasi. Kemurahannya kah? Murah hati kah? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah ini lemah lembutan. Kadang-kadang wanita-wanita kalau sama orang lain lemah lembut. Halo, iya, memang aku begini, soft spoken. Kalau sama suami jadi rumah. Ada bapak-bapak sambil dengar sambil. Nanti baunya urapan Pak, pas istri begitu urapi bibirnya dalam nama Tuhan Yesus. Udah Bu, jangan ketawa terus Bu, nanti ketahuan. Penguasaan diri. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, penting untuk kita ingat bahwa buah roh harus terus dihasilkan. Oh Pak, saya murah hati kok Pak. Saya dulu suka memberi Pak, saya suka kasih itu Pak. Saya pernah kasih tolong orang miskin Pak, 25 tahun yang lalu Pak. Terus semuanya harus terus menghasilkan. Kenapa? Karena jika tidak, ayat terakhir kita, Matius 7 ayat 19. Matius 7 ayat 19 dikatakan begini saudara. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pastikan terus menghasilkan buah. Supaya sekali lagi saudara, orang bisa melihat Tuhan yang hidup dalam setiap kita. Doa saya, kehidupan saudara senantiasa menghasilkan buah roh. Dalam kehidupanmu banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi pada buat Tuhan. Bilang sama dengan dirimu, Kristen yang sejati menghasilkan buah roh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang benar ulangkan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Mari sama-sama pemulihan Tuhan pasti dinyatakan, tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktu dalam kehidupan kami. Ucapkan anak cucu kami pintar, cerdas, kasih juara punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati banyak jiwa di mana kerajaan surga. Ucapkan itu Tuhan buat orang-orang tempat ini, malam di bulan program besar Tuhan berkati. Rekan-rekan yang mulai ini apapun bagian semua juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, kembali sidang kami pendeta darah ini pada jalan suci menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan.
Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami kagum berseru berkat iman Tuhan yang sempurna. Indonesia aman, damai, tenang, tolong sekalian jatuh dalam resesi dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan yang sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan studi kami, Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama dengan hatimu, angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya, dan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus nyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan